Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sang Pelajar Abadi. Dewasa ini, kita seringkali mendengar saudara-saudara kita sesama muslim saling sesat menyesatkan. Yang satu mengaku paling benar dan menyesatkan yang lain. Begitu pula sebaliknya. Hingga tak jarang perkara ini menyebabkan perpecahan yang sangat disayangkan. Kali ini kita tidak akan membicarakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kali ini kita akan membongkar siapakah sebenarnya golongan yang dengan jelas Allah nyatakan bahwa mereka memanglah golongan yang sesat dan menyesatkan, dan tidak ada yang membantah kesesatan mereka. Mari kita bahas hal ini dalam segmen Tafsir Terselubung. Dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan mereka yang engkau beri nikmat, dan bukan jalan mereka yang engkau murkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Di dalam tafsir Al-Quranil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwasanya maksud dari kalimat as-sirat al-mustaqim atau jalan yang lurus itu dijelaskan pada lanjutan ayat, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapakah yang Allah beri nikmat? Jawabannya ada pada ayat lain, yaitu pada surah An-Nisa ayat 69 sampai 70 yang berbunyi, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, orang yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama para nabi, orang yang jujur teguh, orang syahid, orang saleh, sebagai kelompok yang diberi nikmat oleh Allah. Mereka itu sebaik-baik sahabat. Jadi, orang yang Allah beri nikmat adalah para nabi, orang yang jujur teguh, orang syahid, dan orang yang saleh. Dan pada lanjutan ayat, ghairil maghdubi 'alaihim, kita memohon pada Allah untuk dijauhkan dari jalan mereka yang Allah murkai. Apa itu murka Allah? Dan siapakah orang yang Allah murkai? Di dalam kitab Tafsir Al-Zamakhsyari disebutkan, murka Allah adalah iradatul intiqami minal usati wa inzalul uqubati bihim, yang berarti murka Allah adalah keinginan Allah untuk membalas para pelaku maksiat dan menurunkan hukuman kepada mereka. Dan jumhur ulama sepakat bahwa mereka yang dimaksud dalam ayat adalah orang Yahudi. Dalam tafsir Al-Munir milik Syekh Wahbah Zuhaili disebutkan, alasan mereka dimurkai adalah karena mereka telah menerima informasi dan mengetahui kebenaran perihal agama kebenaran yang telah Allah tentukan, namun mereka malah menolak dan mencampakkan kebenaran itu. Dan pada akhir ayat, waladdallin, kita juga memohon untuk dijauhkan dari jalan mereka yang sesat. Apa itu sesat? Dan siapakah orang yang tersesat? Di dalam kamus Lisanul Arab, kata dhalal alias sesat artinya adalah az-zahabu an sananil qasdi wa tariqul haqqi, yaitu pergi dari jalan yang dituju dan dari jalan kebenaran. Dalam kitab Tafsir Al-Baydawi disebutkan bahwa mereka yang tersesat adalah kaum Nasrani karena mereka telah berlebih-lebihan dalam beragama dan melakukan kesalahan fatal dengan menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan. Dan di dalam tafsir Al-Munir milik Syekh Wahbah Zuhaili, beliau juga menjelaskan sebab mereka dikatakan sesat adalah karena mereka tidak dan belum memahami kebenaran, juga karena mereka telah didatangkan kebenaran namun pemahaman mereka keliru. Tapi jangan pernah merasa terbebas dari ayat ini, karena yang jadi patokan pasti adalah sifat-sifat buruk yang dikandung ayat. Siapapun yang mengetahui kebenaran namun tidak menerimanya, maka dia termasuk golongan yang Allah murkai.
Dan barang siapa yang tidak mau memahami kebenaran sehingga terjauh dari pemahaman yang benar, maka mereka adalah orang yang sesat. Jadi, fokus saya adalah sebagai muslim, hendaklah kita sama-sama bersatu. Jangan kita terpecah belah. Fokuslah dulu pada banyaknya persamaan kita, karena perpecahan membuat kita luput dari tujuan kita sebagai muslim, yaitu memajukan peradaban dan memberi manfaat pada umat manusia. Demikianlah sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Silahkan subscribe, like, dan share video ini apabila kalian suka. Dan silahkan beri komentar dan masukan apabila ada yang keliru dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.